Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kedua, saya akan melanjutkan materi teks prosedur berupa kebahasaan dari teks tersebut. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebahasaan teks prosedur. Jadi pertemuan hari ini kita fokuskan pada kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur yang pertama ada kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat konjungsi penjumlahan, yang keempat deskripsi alat. Akan saya kupas satu persatu. Yang pertama, kebahasaan pertama adalah banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau disebut dengan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel la. Perhatikan format berikut ini. Contohnya dari bentuk dasar perihati, mendapat imbuhan atau partikel kan, menjadi bentuk kata perhatikan, membentuk kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, bentuk dasarnya pasti, mendapat imbuhan kan, kata bentukannya menjadi pastikan. Pastikan berupa kata kerja perintah atau imperatif. Contoh yang i, bentuk dasarnya hindar, imbuhan atau partikel i, kata bentukannya menjadi hindari. Itu salah satu contoh kata kerja imperatif berasal dari imbuhan i. Atau contoh lain yaitu berupa partikel la, bentuk dasarnya kata jadi, mendapat partikel la, bentuk katanya berupa jadilah, maka berupa kata kerja perintah atau imperatif. Kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi kata-kata teknis itu berkaitan dengan topik apa yang ada dalam teks prosedur tersebut. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya ada tanya jawab, ada kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh atau negosiasi. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Misalnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah, dan di samping itu. Itu adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata bung ya, yang menyatakan penambahan. Namanya prosedur kan ada prosesnya, proses penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu berupa ajakan. Ada ajakan atau larangan. Perhatikan contoh kalimatnya. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Ya. Yang kedua, singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Yang kelima, yaitu apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukurannya, jumlah, dan warnanya. Contohnya mungkin prosedur
pembuatan jus apel atau jus mangga. Biasanya kan ada alat yang digunakan apa, bahannya apa, ukuran dari misalnya bahannya gula itu berapa mili, berapa liter untuk airnya. Itu kalau ada teks prosedurnya berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.